apa namanya, mengadakan kegiatan ini Bapak dan Ibu. Sebelum saya menyampaikan tentang hal yang penting terkait dengan akademik pengelolaan kinerja, beberapa hal kebijakan yang perlu saya sampaikan adalah, nah gini, jadi pengelolaan kinerja ini bukan sekedar lewat Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika ini didengungkan, bahkan kita sosialisasikan dari bulan Januari, yang mengundang stakeholder yang berkecimpung dalam guru dan tenaga pendidikan seperti dinas pendidikan, ya, kepala sekolah, kemudian pengawas, BKF, PSDM, kemudian bahkan kita sampai mengundang uh, kepala BKN region, karena saking pentingnya Bapak dan Ibu. Di samping itu, kegiatan legalitas formalnya juga adanya edaran, ya, surat edaran bersama, ya, edaran bersama BKN bersama Mendikbudristek, bahwa kinerja guru adalah kinerja yang unik, yang spesifik, berbeda dengan profesi-profesi yang lainnya, sehingga dipandang perlu untuk membuat aplikasi, membuat pengelolaan kinerja berbasis elektronik yang dikenal istilahnya ini adalah DPMM Bapak dan Bu, walaupun sebelumnya adalah kinerja. Jadi beberapa masalah yang terjadi di lapangan, ya, karena ada beberapa daerah juga masih saja menerapkan hal yang ganda, gitu. Tapi namanya surat edaran sudah jelas menyampaikan bahwa kinerja guru melalui PMM sudah sinkron dengan e-kinerja. Ketika ada kendala, ya, kita perlu membahas bersama. Oleh karena itu sangat penting sekali Bapak dan Ibu, saya melihat sangat kecil sekali capaian kita sampai tuntas. Ya, gurunya baru 12% itu sampai tuntasnya. Kita sudah menginjak ke bulan Mei, bulan terakhir Bapak dan Ibu, dalam rangka kita melaksanakan kinerja, ya. Sehingga kita harapkan nanti di bulan Juni sudah dilakukan penilaian atasan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Bapak dan Ibu, pengamatan kita bersama Direktorat Jenderal Paudikdasmen, dalam ini Pak Iwan itu juga Pak CS Praptono, kemarin menyoroti masalah itu Bapak dan Ibu, karena akan berdampak pada kesejahteraan Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ya, karena bukti otentik kinerja guru bisa kita lihat di pengelolaan kinerja guru, gitu. Kita sudah berubah dari dulu. Ini hal-hal ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, ya. Tapi saya apresiasi sangat tinggi. Di Bali itu memang capaian aksesnya cukup tinggi Bapak dan Ibu, tapi kita harapkan menuntaskan proses itu dari perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian. Ini yang perlu kita tegaskan Bapak Ibu, karena jangan sampai lupakan. Perencanaan sudah bagus, Bapak dan Ibu melaksanakan observasi sudah bagus, tapi karena tidak ada punishment, Bapak dan Ibu menjadi melupakan langkah berikutnya, ya. Oleh karena itu kita harapkan Bapak Ibu konsisten melaksanakan kegiatan ini adalah sudah ada regulasinya, ya. Sudah ada regulasinya, berarti konsekuensinya ada, gitu. Ini sangat perlu sekali. Coba kita lihat, izin share sedikit, ya. Nah, coba kita, kita lihat Bapak dan Ibu sedikit info nanti ditambahkan oleh Mbak Tes, ya. Hari ini, ya. Jadi isu-isu yang menyampaikan bahwa pengelolaan kinerja guru di PMM adalah bersifat administratif, tapi bukan itu sebenarnya Bapak dan Ibu, ya. Jadi itu bisa kita tangkal Bapak dan Ibu, karena kita cukup
15 menit saja untuk merencanakan kinerja. Ya, jadi cukup memilih rencana hasil kerja dan perilaku kerja di PM tanpa perlu diketik manual. Hanya cepat sekali kita. Kalau kita mau gitu Bapak dan Ibu. Kemudian rencana kinerja sesuai kebutuhan dan dinilai secara langsung. Praktek kinerja yang direncanakan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan dukungan raport pendidikan untuk menciptakan dampak baik praktek kinerja tersebut. Jadi anak itu merasakan dampaknya Bapak dan kita melakukan kinerja. Dampaknya langsung. Kemudian guru dan kepala sekolah bisa rasakan manfaat kualitas belajar murid meningkat ini. Penilaian kinerja berdasarkan observasi memberi peluang bagi pendidik untuk refleksi dan melakukan perbaikan. Dengan begitu kualitas belajar murid bisa terus meningkat. Ini langsung kepada murid. Tidak mengawang seperti yang dulu-dulu ya. Ini hal ini yang sebenarnya merupakan kinerja ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu lini masanya. Kalau kita lihat durasi Januari sampai Maret kemarin ya. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan penilaian. Ya, kita harapkan ini konsisten dilakukan secara bertahap ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi mulai diskusi persiapan, kemudian observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut dan refleksi. Jadi kita harapkan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi bisa kita kerjakan, hanya nanti ketika kita mau dinilai baru kita ngebut melaksanakan. Kita lini masa kita harus ikuti secara bertahap. Sehingga kita harapkan Bapak dan Ibu nanti kalau ada dampaknya terhadap kesejahteraan Bapak Ibu nanti supaya tidak ribut gitu. Kita harapkan seperti itu. Makanya ini yang menjadi konsekuensi kita. Kita harapkan nanti Bapak dan Ibu terus berdiskusi. Ketika ada kendala harus dilaporkan kepada BPMP atau BGP. Ini penting sekali Bapak dan Ibu. Nah, terus sebenarnya tinggi sebenarnya ada di Bali Bapak dan Ibu, tapi ada masih yang belum akses tuh hampir 520 guru. Ya, yang belum akses PM, kemudian belum akses SKP hampir 1000-an, 993 ini. Ingin menuntaskan ini Bapak dan Ibu, kita sudah sebenarnya 96% lebih. Kita masih nunggak itu hampir sekitar 3,6%. Kita ingin menuntaskan itu Bapak dan Ibu, jika memang guru-guru terdaftar itu adalah guru aktif dan PNS itu. Kita harapkan ini. Makanya nanti Mbak Tias secara detail akan menyampaikan. Coba kita lihat ini, guru kita Bapak dan Ibu. Jadi 27.000, 2009 dia 8. Setelah ini drastis, turun gitu Bapak dan Ibu. Ya kita harapkan ini kalau dia 20.000, kita harapkan dokumen persiapan juga 27.000. Kemudian masuk lawan diskusi tidak lanjut juga 27.000 ya. Submit dokumen diskusi kita harapkan 27.000 gitu. Tidak turun-turun semakin kecil. Ya, jangan-jangan ini nanti dilupakan. Biarin aja seperti itu, tidak ada dampaknya, tidak ada ngaruhnya dengan kita gitu. Jadi hal-hal ini yang perlu Bapak ini ngaruhnya luar biasa terhadap Bapak dan Ibu ini. Jadi ingat Bapak Ibu, pengelolaan kinerja di PMM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensinya banyak kalau tidak melakukan hal itu. Makanya dipertegas oleh Pak Dirjen kemarin, bagaimana kita mengadvokasi pemerintah daerah supaya bisa memberikan informasi kepada guru-guru kita, kepala sekolah kita bahwa pengelolaan kinerja di PMM itu wajib. Ya, wajib. Ini turun. Kemudian kalau kepala sekolah ini lumayan bagus juga Bapak dan Ibu. Jadi ini 2.700, ini 26. Jadi dalam pelaksanaan kerja wajar saja karena kepala sekolah baru dibuka baru kemarin ya, bulan Maret. Jadi ini mudah-mudahan ini dikawal terus bersama-sama, tidak ada guru-guru PNS, guru-guru kita tertinggal dalam pengelolaan di kinerja nanti sampai
Ini tahap penilaian. Kita harapkan Bapak Ibu yang belum melaksanakan membuat SKP perencanaan bulan ini kita lakukan Bapak dan Ibu. Sebenarnya sudah tahapan-tahapan itu di PMM, bulan ini harus seperti ini, bulan ini seperti ini. Semasih bisa masuk, Bapak dan Ibu silahkan. Ini perlu kita samakan persepsi. Begitu pentingnya pengelolaan kinerja di PMM. Jadi gitu Bapak dan Ibu. Kita sudah melakukan banyak hal dari bulan Januari, Februari sampai bulan kemarin kita melakukan coaching klinik, kemudian sosialisasi, rakor, kemudian mendampingi ke lapangan. Kita sudah melakukan hal itu. Jadi Bali ini memang adoption rate-nya, tapi walaupun tinggi, karena ini sifatnya individu, 1% pun tertinggal itu adalah kita belum berhasil, ya, terutama guru kita yang aktif. 0,2 aja, 0,2 dari 27.000 kan besar sekali, ratusan. Makanya ratusan itu nanti guru kita bermasalah gitu. Kita harapkan tidak seperti itu Pak dan Ibu. Mudah-mudahan ini pertemuan ini kita bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan kinerja guru, baik guru maupun kepala sekolah. Itu yang terpenting Bapak Ibu, kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM ini. Apa sih masalahnya? Jangan sampai masalahnya lupa. Jangan sampai masalahnya belum membuat. Kalau masalahnya masalah teknis, masalah akademik, bisa kita diskusikan Bapak dan Ibu. Kalau masalah kedisiplinan itu sulit kita lakukan perbaikan. Makanya di kesempatan yang baik ini mari kita bahwa segala kebijakan pemerintah pasti ada konsekuensinya. Ya, seperti pertanyaan ada guru kemarin, apa sih konsekuensinya saya tidak mengakses PMM? Ini dah konsekuensinya. Ya, semua datangnya di sini. Penilaian kinerja. Kalau penilaian kinerja tidak dilakukan dengan bagus, bahkan tidak punya penilaian, kita tidak bisa naik jabatan, tidak bisa naik pangkat juga bisa, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi momen kita yang sangat penting, sehingga kalau ini masih perlukan tatap muka, nanti kita akan mendampingi secara luring Bapak dan Ibu berikutnya, sehingga akhir Mei kita bisa mencapai 100% guru aktif kita sudah melakukan pengelolaan kinerja di PMM. Itu target Pak Dirjen, Pak Iwan Sahril kemarin, ya. Cukup kita di-fresh, kita ditekan Bapak dan Ibu, ya, untuk terus memacu diri untuk mensukseskan hal ini. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu, jangan lupakan hal-hal yang sudah Bapak Ibu lakukan, terus lakukan. Ini adalah tugas kita Bapak dan Ibu, supaya dampaknya kepada murid, bukan sifatnya administratif, ya. Ini dampaknya adalah langsung kepada murid. Ketika kita melaksanakan aksi-aksi nyata yang langsung berdampak pada yang langsung dilakukan di kelas, kita harapkan itu berdampak langsung kepada murid kita. Kita bersama-sama seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Sekali lagi semuanya, capaian Bali cukup tinggi, ya. Tapi karena sifatnya individu, kita harapkan gurunya 100%, kepala sekolahnya 100%, ya. Khususnya bagi guru dan kepala sekolah yang aktif, ya. Saya mohon maaf kalau selama ini belum bisa memfasilitasi Bapak Ibu secara utuh, karena saya yakin Bapak Ibu pasti yakin bahwa kita selalu semuanya kita mengedepankan murid kita. Jadi kalau konsepnya adalah berpihak pada murid, saya harapkan pengelolaan kinerja ini betul-betul berdampak pada murid kita. Maaf saya dari Jakarta ini langsung, karena ini sangat penting. Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan nanti siang ada pertemuan Hardiknas ini di Gelora Senayan.
Jakarta. Ini apakah nanti Presiden dan Mas Menteri akan hadir ya Bapak dan Bu. Jadi kita melakukan refleksi juga secara nasional bagaimana proses pendidikan kita. Jadi itu saja Bapak dan Bu. Semangat. Ini 5.000 peserta, kita harapkan semua bisa melakukan refleksi, apa yang perlu kita tingkatkan, perlu kita lakukan diskusi dengan BGP maupun BPMP Bapak dan Bu UPT kita. Nanti berkaitan dengan advokasi adalah bagian dari BPMP, kalau BGP itu langsung guru dan kepala sekolah ya. Kalau berkaitan dengan pemerintah daerahnya, bagaimana pemerintah daerah itu memberikan informasi kepada guru-guru kita agar melaksanakan pengelolaan kinerja di PMM, itu adalah memang tugasnya teman saya di BMPMP, kemudian kita mendampingi secara akademik adalah BGP. Jadi itu saja Bapak dan Ibu, sekali lagi tetap semangat ya, kita tetap melakukan terbaik bagi anak-anak kita sehingga pendidikan di Bali selalu lebih baik, dan saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu guru kepala sekolah di Bali yang begitu semangat dalam melaksanakan program-program prioritas nasional ya. Karena ini sekali lagi karena sifatnya individu, pengelolaan kinerja 1% pun 0,2% pun itu adalah bermasalah. Oleh karena itu mari kita pecahkan bersama-sama, berdiskusi. Kita pertama identifikasi dulu, kita identifikasi apa sih masalahnya yang 3,7% itu apa sih masalahnya. Kemudian ketika ada masalah baru kita akan dampingi lagi Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan masalah itu sehingga kita semua clear ya. Jadi jangan mengeneralisasi sesuatu itu dari hal yang kecil, tapi kita semangat semuanya. Begitu juga Bapak Ibu pegawai BGP yang tidak henti-hentinya bekerja terus, ya, bahkan tidak mengenal hari Minggu Bapak dan Ibu untuk melayani guru-guru kita, ya. Tidak intinya kita semangat untuk melayani guru kita, tidak hanya peningkatan kompetensi, bahkan program-program nasional lain pun seperti uji kompetensi, pengelolaan kinerja, dan sebagainya adalah tugas-tugas kita, sehingga pegawai BGP tidak mengenal hari Minggu Bapak apa. Tanya aja pegawai saya itu lupa sekarang hari apa, gitu lupa hari Minggu, tidak ada hari Minggu, sudah semua hari Senin, ya. Semua hari Senin, kecuali ingat, oh sekarang pakai baju apa gitu, oh sekarang Kamis sekarang itu. Kalau ditanya, nggak tahu hari apa sekarang gitu. Begitu juga saya ya, kayak Bang Toyib tidak pernah pulang ya. Jadi kita bersemangat, tetap semangat Bapak dan Ibu. Kita sama-sama membangun Bali. Bapak dan Ibu, sepakat kita tidak saling menyalahkan. Tidak ada menyalahkan guru-guru kita sayang dengan guru kita, karena guru kita adalah pendongkrak pendidikan di Bali, Bapak dan Ibu. BGP akan memfasilitasi, selalu menemani Bapak dan Ibu, walaupun senang, sedih, dan sebagainya, selalu ditemani oleh ini Winda, Ayu, dan sebagainya ya. Itu untung aja dia tidak kurus itu ya. Untung dia nafsu makan, subur semua ya. Seperti itu. Hingga tidak kelihatan bahwa pekerjaannya banyak, ya. Padahal banyak sekali. Jadi itu saja Bapak dan Ibu, atas izin Bapak Ibu semua, hotline Pandu berkaitan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, ini saya buka. Jangan kepada Mas Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Ya. Silakan Ayu Indah. Bapak Ibu yang terhormat, seiring telah selesainya sambutan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, maka kegiatan pembukaan hotline Pandu, pelaksanaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah di PMM pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 secara resmi ditutup. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan.
Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai ke materi utama, marilah untuk foto bersama yang akan dipandu oleh host. Saya persilakan untuk memandu foto bersama. Bapak Ibu diharapkan untuk membuka kameranya. Baik, Bu, izin Bapak Ibu bisa diaktifkan dulu kameranya karena kegiatan ini diikuti oleh 1.000 lebih ya Bapak Ibu yang mengikuti di Zoom meeting maupun di YouTube. Saya akan ambil dokumentasi di 3 slide saja agar efektif nanti penyampaian materinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengabadikan momen, boleh di screenshot pada monitor Bapak Ibu sendiri. Untuk slide pertama, saya ambil dokumentasinya dalam 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, mohon diaktifkan kameranya dulu Bapak Ibu. Oke, 1. Untuk slide kedua ya, 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, slide terakhir ya. Wah, ini semangat-semangat sekali. Ada Pak Adi Maharjana, ada Bu Kadek Mawar. Oh, ada Bapak Ibu dari SD 5 Panjer dan Pak Ketut Gede Artayasa. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini saya ambil dokumentasinya untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya serahkan waktu dan layar kepada moderator kita. Terima kasih, Bayu, atas foto bersamanya. Baik, kita kembali ke acara utama dan kepada Bapak Kepala, saya persilakan jika Bapak ada kegiatan, karena saya tahu sedang ada padatnya acara di Jakarta, silakan untuk meninggalkan Zoom meeting kita. Terima kasih atas pembukaannya. Semoga selalu bermanfaat. Salam sehat, Bapak. Kepada moderator kita, maaf, saya akan bantu memoderatori untuk kegiatan hari ini. Dan saya akan memperkenalkan narasumber utama kita, yaitu dari BLDI Guru Penggerak Provinsi Bali, Mbak Mustika Tias Utami. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Winda. Suara saya terdengar ya? Ya, sudah terdengar dengan baik. Baik, mohon izin Mbak Winda dan Bapak Ibu sekalian karena kebetulan sekarang saya sedang di Gianyar, jadi supaya jaringan stabil, mohon izin saya untuk tidak mengaktifkan kamera, nggih. Silakan, Mbak. Dan silakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih kepada moderator Mbak Winda. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya awali dengan pantun ya. Pergi ke Kintamani untuk melali. Pinang Belgia dapat dari buah hati. Kami Balai Guru Penggerak Provinsi Bali senang dan bahagia dapat selalu membersamai. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala BGP Provinsi Bali, Bapak Kasubag Umum BGP Provinsi Bali, Ibu Ketua Tim Kerja 4 yang mungkin sekarang sedang berkegiatan di Jakarta juga, kemudian Bapak Ibu Panitia yang luar biasa sekali hari ini, dan tentu saja Bapak Ibu peserta sekalian, terima kasih sekali sudah dapat hadir di kegiatan kita. Baik, mohon izin saya share screen. Baik, sudah terlihat ya?
Sudah, Mbak. Baik. Karena nanti kita akan membuka dua layar ya, dua Windows, makanya saya minta izin untuk share ini screen laptop secara full ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, khususnya pada tahap pelaksanaan. Seperti yang kita tahu bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan perencanaan kinerja kemarin dengan berbagai permasalahan yang semoga saat ini sudah bisa diatasi, dan seperti yang tadi Bapak Kepala sampaikan sudah sampai 96%, luar biasa sekali. Kemudian sekarang adalah momen kita untuk segera masuk dan menyelesaikan tahap pelaksanaan kinerja, karena tanggal 31 Mei ini adalah target kita untuk menyelesaikan tahap ini gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum mulai observasi, silakan untuk mulai, kita masih ada waktu 1 bulan. Kalau Bapak Ibu yang sudah melewati observasi mungkin sudah di tahap tindak lanjut atau belajar ya, belajar mandiri, kemudian segera untuk melakukan refleksi supaya nanti bisa didiskusikan dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah bisa memberikan tanggapan terhadap tindak lanjut refleksi tersebut gitu. Nah, karena hari ini kita lumayan padat ya Bapak Ibu, jadi untuk pertama kali kita akan membahas dulu terkait dengan pelaksanaan kinerja guru, baru nanti kita akan membahas pelaksanaan kinerja kepala sekolah yang kemarin tanggal 24 April itu sudah dibuka. Tapi mungkin Bapak Ibu kepala sekolah memang sampai saat ini belum bisa mengakses karena sedang tahap plotting. Nah, nanti kita akan membahas itu setelah tahap pelaksanaan kinerja guru nanti kita bahas ya. Selanjutnya, nah ini adalah Linktree, Bapak Ibu kemarin sempat BGP sudah menyebarkan ini melalui berbagai macam komunitas ya, komunitas di WhatsApp grup dan sebagainya. Mohon link ini disimpan Bapak Ibu, karena semua materi yang ada di dalam link ini itu tidak bersifat statis atau ada perubahan gitu, karena pengelolaan kinerja ini kan selalu berkembang ya. Dari mulai Januari sampai sekarang sudah banyak sekali perubahan dan perkembangan gitu. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan untuk save bukan materi yang di-download dari link, tapi save linknya. Jadi setiap saat Bapak Ibu akan konfirmasi informasi dari materi dalam pengelolaan kinerja, itu Bapak Ibu open lagi linknya, sehingga secara online update-update yang sudah dikirimkan oleh tim PMM pusat itu bisa Bapak Ibu akses gitu. Dan nanti pun paparan yang akan kita sampaikan itu semuanya bersumber dari link ini. Jadi informasi yang kita pakai itu adalah yang ada dalam link ini, baik pengelolaan kinerja guru maupun pengelolaan kinerja kepala sekolah. Selain dua link ini juga ada pusat informasi, bisa Bapak Ibu akses juga di internet ya, pusat informasi Kemdikbud, sehingga Bapak Ibu informasi yang didapatkan dan dipakai itu informasi yang selalu update, seperti itu. Baik, kita mulai. Oke. Ini tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala, apa variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya, di mana penilaian kinerja pegawai, kita review sebentar Bapak Ibu dari awal, yaitu yang dinilai adalah praktek kinerja dan juga perilaku kerja. Jadi praktek kinerja dinilai, perilaku kerja dinilai, pengembangan kompetensi adalah variabel yang dipertimbangkan, kemudian dokumen akuntabilitas itu wajib dikumpulkan oleh kepala sekolah. Untuk praktik kinerja, memilih satu indikator berdasarkan lapor pendidikan. Untuk guru, indikatornya D1 di praktik pembelajaran, sementara untuk kepala sekolah dari indikator D3 atau kepemimpinan pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya, yang dinilai selanjutnya adalah perilaku kinerja, itu adalah variabel ini indikatornya berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pengembangan kompetensi ini dipertimbangkan saja, seperti itu. Nah, kemudian
Sebentar. Hmm. Oke, sebentar Bapak Ibu, sepertinya device saya sedang gangguan ya. Oke. Baik, ini tadi juga sudah disinggung bahwa timeline kita dalam pengelolaan kinerja itu seperti ini. Dari perencanaan kemarin sudah kita lakukan, kemudian pelaksanaan, mulai diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan juga refleksi tindak lanjut. Jadi, tahap pelaksanaan ini diharapkan selesai pada bulan Mei ini, Bapak Ibu. Jadi, Pak Dirjen mengharapkan 100% kita sudah selesai sampai pada refleksi tindak lanjut, baik yang sudah Bapak Ibu guru ajukan ke kepala sekolah maupun proses kepala sekolah memberikan tanggapan terhadap refleksi tindak lanjut tersebut. Nah, nanti di bulan Juni akan dilaksanakan penilaian oleh atasan atau dalam hal ini kepala sekolah, untuk kepala sekolah oleh kepala dinas pendidikan yang diperoleh dari rekomendasi tim kerja yaitu pengawas sekolah. Nah, ini kita review sedikit terkait dengan indikator. Ini indikator praktek kinerja guru, ada 8, Bapak Ibu yang sudah dipilih kemarin. Kemudian indikator praktek kinerja kepala sekolah juga ada 8. Nah, untuk hari ini yang pertama, kita akan update fitur pelaksanaan kinerja guru di PMM. Kemudian yang kedua, nanti akan dilaksanakan review simulasi pelaksanaan kinerja guru. Selanjutnya penjelasan tentang pelaksanaan kinerja kepala sekolah yang sudah mulai kita laksanakan. Kemudian dan yang keempat adalah simulasi pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Baik, kita mulai dari pelaksanaan kinerja guru, sedikit review Bapak Ibu. Jadi dari awal itu sudah kita laksanakan sebenarnya, tapi dalam perkembangannya terdapat pemutakhiran fitur pengelolaan kinerja di PMM. Nah, ini sebenarnya ini yang selalu kita tunggu-tunggu ya, gitu. Nah, yang pertama adalah ubah rencana hasil kerja, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, apabila guru memilih 1 atau 2 target perilaku pada formulir diskusi persiapan pada praktik kinerja, nantinya atasan hanya akan memberikan rating pada target perilaku yang dipilih saja. Jadi mungkin awal-awal Bapak Ibu guru yang sudah mulai melaksanakan observasi, itu di awal-awal kemarin, kepala sekolah harus mengisi 3, seperti itu ya, meskipun yang dipilih 1. Nah, saat ini sudah ada updating dalam aplikasi bahwa pada saat Bapak Ibu guru memilih 1 saja target perilaku pada formulir diskusi persiapan ini, maka nanti yang harus diisi oleh Bapak Ibu kepala sekolah hanya 1 itu saja, gitu. Jadi mungkin ada berbeda Bapak Ibu guru yang sudah selesai kemarin, kemudian sekarang ada berbeda juga gitu. Nah, ada beberapa yang sudah tanya saya gitu, kok ada perbedaan? Ya betul Bapak Ibu bahwa terdapat updating di dalam aplikasinya, jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Semua yang sudah diselesaikan dan yang baru diselesaikan sekarang itu kita akan fokuskan hanya pada yang dipilih saja. Jadi ini sudah aman ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga kemarin sempat menimbulkan kegelisahan ya Bapak Ibu terkait dengan poin-poin RHK pada pengembangan kompetensi. Saat ini Bapak Ibu sudah bisa untuk mengubah rencana hasil kerja. Jadi yang kita diskusikan dulu, kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan tapi mendapatkan tugas lain bagaimana? Ada bukti dukung yang baru ternyata belum. Nah, hal seperti itu sudah terselesaikan dengan adanya tombol ini, ubah rencana hasil kerja. Nah, Bapak Ibu dapat mengubah rencana hasil kerja di tengah waktu pelaksanaan kinerja dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pengguna atau Bapak Ibu guru. Nah, tapi hal tersebut tentu saja harus didiskusikan dulu dengan atasan atau kepala sekolah. Nah, dokumen yang bisa menjadi bukti dukung juga sudah mendapatkan revisi ya, klarifikasi dari pusat bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan dokumen pendukung pengembangan kompetensi itu dari 1 Januari 2023 dari tahun lalu. Jadi kegiatan yang sudah diselesaikan tahun lalu, Bapak Ibu sudah punya sertifikatnya, misalnya di PMM sudah dapat,
Bapak Ibu bisa pakai untuk pengembangan kompetensi bisa diajukan dari 1 Januari 2023. Nah, itu secara detail Bapak Ibu silahkan buka di pusat informasi Kemdikbud, cara-caranya seperti apa, di situ ada. Kemudian pilihan belajar di PMM. Nah, untuk yang saat ini sudah selesai melakukan observasi, nanti Bapak Ibu akan harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil observasi. Nah, tindak lanjutnya adalah belajar secara mandiri. Kalau di awal dulu PMM ini sifatnya di aplikasi itu masih wajib, tapi sekarang sudah ada tambahan ini opsional gitu. Jadi Bapak Ibu tidak harus belajar di PMM, Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumber belajar lain yang lebih relevan, yang lebih Bapak Ibu sukai, yang kira-kira lebih membuat Bapak Ibu peningkatan kompetensinya lebih bagus, di situ bisa Bapak Ibu gunakan. Yang penting adalah ilmunya. Jadi apapun, dimanapun alamat websitenya, yang penting ilmunya Bapak Ibu dapat. Yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Katim, yang diwakili oleh Bu Ayu tadi, bahwa fokus dari semua ini Bapak Ibu belajar itu adalah untuk murid gitu. Oke, kemudian ada juga sekarang tombol untuk mengubah pengisian formulir-formulir, tapi apabila Bapak Ibu mengubah misalnya isi dokumen tindak lanjut ini Bapak Ibu ubah, yang di depannya kalau sudah ada isiannya itu akan teriset Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengubah, nanti yang depan-depan itu harus ditulis ulang gitu. Jadi kalau misalnya mau mengubah, silahkan dipikirkan dulu, silahkan didiskusikan dulu. Atau misalnya perubahan itu tidak terlalu urgent, bisa kita lakukan di semester depan, silahkan dilakukan di semester depan gitu. Baik, yang tadi adalah update fitur-fitur terbaru. Untuk saat ini, saya akan melakukan simulasi ya Bapak Ibu pelaksanaan. Untuk Bapak Ibu yang sudah melaksanakan, silahkan mungkin bisa sebagai pengingat kembali ya, supaya nanti di selanjutnya, di semester selanjutnya sudah bisa melaksanakan sesuai dengan timeline yang ada. Oke, saya akan membuka. Ini yang saya gunakan adalah akun demo Bapak Ibu. Nah, terlihat ya seperti ini, nyaman untuk melihat ya. Sebelah kiri ini adalah untuk guru. Untuk yang sebelah kanan ini adalah tampilan PMM kepala sekolah. Sebentar, saya kecilkan. Oke. Oke, baik. Nah, yang pertama karena ini saling terkait antara yang dikerjakan guru dengan kepala sekolah, karena itu saya akan mensimulasikan dengan cara seperti ini. Nanti di gurunya kita tampilkan dulu, kemudian di kepala sekolahnya kita tampilkan. Nah, secara berurutan seperti itu ya Bapak Ibu, supaya nanti terrecord Bapak Ibu bisa memahami proses ini secara utuh gitu. Jadi tahapan-tahapannya nanti akan terlihat dalam simulasi ini. Baik, ini adalah tampilan pengelolaan kinerja dari Bapak Ibu guru. Jika sudah disepakati perencanaan kinerjanya, maka tampilannya akan seperti ini. Di praktek kinerja, ini kita klik cek praktek kinerja. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang terlihat biru hanya sebelah kiri, hanya yang pertama. Kenapa? Karena untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya, Bapak Ibu harus menyelesaikan tahap yang sebelumnya dulu, seperti itu. Jadi misalnya sekarang kita coba untuk isi dokumen persiapan observasi. Kita klik isi dokumen. Nah, ini tadi yang kita sampaikan ya, bahwa Bapak Ibu memilih 1, 2, atau 3, terserah dari 3 pilihan target perilakunya gitu. Jadi mana yang akan spesifik, mana yang akan dilihat untuk ditingkatkan gitu. Kalau kemarin disampaikan bahwa sarannya memilih 1 saja biar lebih fokus Bapak Ibu. Karena itu pilihan 1 atau 2 atau 3 itu tidak akan mempengaruhi penilaian nanti. Jadi kita untuk observasi ini hanya sebagai baseline, jadi kita fokuskan saja 1.
Misalnya kita fokuskan satu, kemudian apa saja yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku, silahkan ditulis, saya cepatkan saja. Kemudian tanggalnya silahkan dipilih, misalnya tanggal 6. Oke, kemudian jenjang SMP misalnya kelas 8 mata pelajaran. Nah, kemarin ada pertanyaan Bapak Ibu, pelajaran BK kok tidak ada gitu. Kalau misalnya ada mata pelajaran yang tidak ada di sini, Bapak Ibu bisa ketik lainnya. Nah, ini. Kata lainnya ini untuk mengakomodir semua mata pelajaran yang tidak ada. Pilihannya di kolom mata pelajaran. Kemudian catatan lain silahkan ditulis jam observasi, dapat menuliskan catatan lain jika ada, misalnya jam 12.00 WITA. Tuh, kemudian ini unggah dokumen ini sifatnya opsional Bapak Ibu. Bisa diunggah, bisa juga tidak. Bisa disampaikan dengan metode lain, misalnya disampaikan lewat WA, atau misalnya Bapak Ibu sudah punya perinannya, bisa disampaikan langsung kepada Bapak Ibu atasan atau kepala sekolah. Nah, setelah itu kita kumpulkan. Saya mengerti, silakan dicek, kemudian dikumpulkan. Oke, setelah itu Bapak Ibu yang ini akan biru ya, karena dia sudah terbuka. Kita bisa cek rinciannya di sini. Oke, nah ini dari sisi guru, kemudian kita akan lihat dari tampilan di kepala sekolah. Setelah Bapak Ibu guru membuat jadwal, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah, di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah ada 2 sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilaian kinerja. Untuk saat ini, pengelolaan kinerja guru Bapak Ibu berperan sebagai pejabat penilaian kinerja. Nanti setelah selesai yang guru, nanti Bapak Ibu akan sebagai pegawai di SKP-nya. Nah, kita lakukan penilaian, kemudian lakukan penilaian kinerja, cek penilaian. Nah, di sini ada, ini karena akun testing ya, jadi namanya seperti ini. Kalau di Bapak Ibu Kepala Sekolah akan muncul nama-nama ya. Kemudian kita yang KSBTA 44, tadi saya namanya KSBTA 44, kita lakukan nilai. Kemudian di praktek kinerja, dinilai. Di sini sama juga, pada saat dia sudah aktif, dia akan berwarna biru. Baik. Nah, ini karena tadi dipilih 1, jadi yang muncul hanya 1. Kalau sebelumnya kan muncul 3-tiganya. Nah, sekarang dimunculkan 1. Coba kita lakukan penilaian dilakukan dengan efektif. Silahkan masukkan catatannya, kemudian rekomendasinya seperti apa, silahkan diketikkan di sini. Nah, ini juga Bapak Ibu, ada panduannya Bapak Ibu untuk melakukan penilaian. Kemudian dokumen RPP modul ajar itu bisa dilihat di sini. Bisa mencetak format dokumen juga, tapi tidak sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu memang jaringan internetnya bagus, bisa membawa laptop di kelas, itu tidak perlu untuk dicetak dokumen ya. Kecuali kalau misalnya internetnya susah sekali, kemudian harus menulis dulu secara manual gitu baru. Tapi kalau di Bali ini kan kita akses internet lumayan lancar ya Bapak Ibu. Kemudian klik kumpulkan, kita konfirmasi ulang, kemudian dikumpulkan. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke guru. Setelah dilakukan penilaian observasi, bukan penilaian sebenarnya, jadi observasi itu kan baseline-nya, batas bawah untuk mengetahui mana yang perlu ditingkatkan dari Bapak Ibu guru. Nah, di sini Bapak Ibu akan harus mengisi dokumen tindak lanjut, refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Tentu saja pada setiap tahap ini Bapak Ibu guru dan kepala sekolah harus melakukan diskusi. Kita isi dokumen, kemudian ini kita bisa melihat tadi sudah dinilai oleh kepala sekolah, kemudian klik lanjut. Bapak Ibu guru harus sampai di sini formulir diskusi tindak lanjut. Bapak Ibu harus menuliskan bagaimana refleksi tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Misalnya, kita cepatkan saja. Nah, ini ada panduan juga untuk pengisian refleksi. Bapak Ibu bisa menuliskan tantangan, kemudian menjelaskan aspek tantangan tersebut. Tuh.
Kemudian apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan? Nah, silakan pilihan belajarnya seperti apa, upaya-upayanya seperti apa, kapan misalnya kita Mei ya, karena ini tinggal 1 bulan lagi Bapak Ibu. Kemudian dukungan apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk melakukan tindak lanjut hasil observasi tersebut. Kemudian Bapak Ibu pilih salah satu, ini belajar di PMM ini adalah opsional Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir kalau tidak mau menggunakan PMM. Silahkan gunakan sumber belajar yang lain. Nah, kita pilih modulnya, modul apa yang ingin dipelajari. Oke, Mei. Dukungannya apa? Kemudian klik kumpulkan. Oke, itu contohnya seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu guru mengisi dokumen tindak lanjut, kemudian Bapak Ibu guru akan melaksanakan tindak lanjut, jadi belajar secara mandiri. Nah, di kepala sekolah tampilannya seperti ini. Jadi pembinaan kinerja, pantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh guru. Kemudian setelah Bapak Ibu selesai melakukan pembelajaran mandiri, nanti Bapak Ibu mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Ya. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah melaksanakan penilaian terhadap rencana tindak lanjut dari Bapak Ibu guru. Bagaimana refleksi? Bapak Ibu bisa baca dari sini tadi yang sudah dinilai. Kemudian setelah Bapak Ibu guru itu melakukan refleksi, Bapak Ibu Kepala Sekolah harus menilai seberapa kesadaran guru ketika berrefleksi. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, atau sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Yang terakhir, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah memilih salah satu dari 3 penilaian ini. Dipilih 2 tidak bisa, jadi harus salah satu saja. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan menuliskan catatan kenapa, kemudian memberikan statement bahwa guru tersebut sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri itu seperti apa uraiannya. Kemudian dikumpulkan. Oke, setelah melakukan refleksi, Bapak Ibu guru akan melakukan tindak lanjut ya, Ibu. Nah, setelah tindak lanjut atau belajar mandiri itu selesai dilaksanakan, Bapak Ibu guru tahap terakhir dari pelaksanaan kinerja guru ini adalah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Silakan diisi tadi apa inspirasi baru yang Bapak Ibu guru dapatkan dari upaya tindak lanjut tersebut. Kemudian berdasarkan inspirasi tersebut, apa perubahan praktik yang telah Anda lakukan. Ketik. Di sini sudah ada tampilan Bapak Ibu maksimal 500 huruf ya. Kemudian silakan dituliskan, saya cepatkan saja. Nah, untuk yang opsional PMM juga Bapak Ibu bisa tuliskan. Baik, sudah selesai, Bapak Ibu bisa kumpulkan. Oke, sudah selesai. Kita akan kembali ke beranda. Sudah 75%, masih 25% itu menjadi peran dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita akan buka laman dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, di dalam penilaian guru ini adalah step terakhir juga yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan harus diselesaikan selesai pada bulan Mei ini Bapak Ibu, sebelum nanti ke bulan Juni penilaian. Nilai dokumen refleksi tindak lanjut, kita nilai.
Oke, kita pilih yang ini, kemudian berikan penjelasan, dan juga bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan. Jadi penilaian ini adalah guru itu di dalam pengelolaan kinerja yang dinilai adalah pertama, upaya untuk melakukan refleksi, kedua, upaya untuk mempelajari atau upaya belajar secara mandiri, kemudian yang ketiga adalah peningkatan kinerja guru setelah tadi berefleksi, belajar, apakah terjadi peningkatan kinerja guru yang berdampak kepada murid. Nah, ini kita isikan. Kumpulkan. Baik. Nah, tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai penilai guru sudah selesai untuk tahap pelaksanaan. Sehingga pada tampilan guru, dia akan menjadi 100%. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, inilah yang kita harapkan selesai pada akhir Mei ini, Bapak Ibu, supaya nanti tidak bermasalah di hal-hal lain seperti tunjangan dan sebagainya. Kemudian nanti setelah itu selesai, bisa Bapak Ibu mulai dengan pengumpulan bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, ini 34 poin. Melebihi ekspektasi ini maksudnya adalah hanya sebagai pertimbangan ya Bapak Ibu, ini bukan nilai akhir, karena pengembangan kompetensi ini tidak dinilai, tapi hanya sebagai persiapan Bapak Ibu guru nanti untuk menghadapi uji kompetensi. Jadi sekarang kita belajar, 6 bulan belajar, 6 bulan belajar, diharapkan nanti pada saat sudah waktunya Bapak Ibu naik jenjang, itu ikut uji kompetensi, Bapak Ibu sudah punya ilmu-ilmu untuk mengerjakan uji kompetensi tersebut. Nah, untuk poin ini ini hanya menjadi bahan pertimbangan saja kepala sekolah untuk memberikan rating atau penilaian ya. Baik, setelah dikumpulkan dokumennya, termasuk juga tugas tambahan, Bapak Ibu guru silakan dokumennya dikumpulkan. Nah, terakhir nanti ada dokumen KOSP, kemudian perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, dan rangkuman kehadiran guru itu menjadi tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengunggah di aplikasinya gitu. Jadi dulu pada saat awal muncul kan hanya KOSP dengan kehadiran guru saja ya Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah ada pengembangan bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah harus mengunggah 4 dokumen ini. Baik, seperti itu untuk proses pelaksanaan kinerja guru. Sebenarnya secara timeline Bapak Ibu sudah bisa dilaksanakan mulai bulan Februari ya. Di aplikasi sudah dibuka, tapi karena kemarin terjadi beberapa permasalahan akses dan sebagainya, sehingga diundur gitu. Ada beberapa yang baru mulai bulan Maret dan April dan sebagainya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, mari sekarang kalau yang belum melakukan observasi, silakan mulai melakukan observasi, silakan mulai memilih belajar di tindak lanjut hasil observasi, mana hal-hal yang perlu ditingkatkan, kita pelajari itu dari berbagai macam sumber belajar. Kemudian yang terakhir setelah belajar secara mandiri, Bapak Ibu menuliskan di refleksi tindak lanjut. Nah, itu bisa dikatakan selesai 100% pelaksanaan kinerja guru pada saat Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah melakukan ini, nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi target kita sampai di terakhir bulan Mei ini adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah menyelesaikan untuk menilai dokumen refleksi tindak lanjut. Oke, baik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengelolaan kinerja guru di PMM. Untuk selanjutnya, kita akan masuk di pelaksanaan kinerja kepala sekolah yang kemarin sudah mulai dibuka pada tanggal 24 April ya Bapak Ibu. Baik. Nah, prosesnya Bapak Ibu
Kepala Dinas sebagai penilai dan juga Bapak Ibu pengawas sekolah sebagai tim penilai yang membantu Kepala Dinas harus memiliki belajar ID dulu, email belajar ID akunnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu? Jadi, mungkin sekarang Bapak Ibu Kepala Dinas dan pengawas sudah punya akun belajar ID. Tapi tetap yang digunakan adalah akun belajar ID yang didapatkan dari Simtendik, Bapak Ibu. Jadi setelah plotting nanti Bapak Ibu mendapatkan akun belajar ID dari Simtendik. Nah, itulah yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, pengawas sekolah bagaimana caranya untuk mendapatkan akun belajar ID ini? Bapak Ibu silahkan buka Simtendik dengan akunnya masing-masing. Kemudian akan muncul pengumuman terkait akun belajar ID dan password yang dapat digunakan untuk mengakses fitur pengelolaan kinerja di PMM. Nanti akan terpop up seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika belum memiliki akses ke Simtendik, silahkan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Namun tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena operator Simtendik dari semua kabupaten kota dan juga dari provinsi sudah berkoordinasi dengan BGP terkait dengan hal ini, dan kami tahu bahwa ada beberapa Bapak Ibu pengawas yang memang belum bisa mengakses Simtendik, belum masuk, tapi sudah bersurat dari dinas, sudah bersurat ke pusat dan sekarang sedang berproses. Kita sedang menunggu untuk pusat, kemudian verval data Bapak Ibu untuk dimasukkan ke Simtendik. Jadi silahkan ditunggu dulu terkait dengan akun belajar ID ini. Tapi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang memang belum terlihat penilai tim penilai kinerjanya, tidak perlu khawatir juga karena Bapak Ibu sudah bisa, meskipun belum ada penilainya, Bapak Ibu sudah bisa untuk membuat draft observasi. Jadi rencana observasi itu Bapak Ibu sudah bisa ketikkan di situ, kemudian bisa disimpan draft. Sembari menunggu, Bapak Ibu tidak perlu menunggu sampai dia keluar penilainya, tapi secara offline pelaksanaannya sudah bisa Bapak Ibu komunikasikan dengan pengawas pembinanya atau dengan dinas pendidikan, ya kira-kira Bapak Ibu akan melaksanakan observasi itu, mungkin sudah bisa dipikirkan dari sekarang kegiatan apa, kemudian waktunya kapan, seperti itu. Apakah perlu janjian dengan pengawasnya atau seperti apa? Nah, itu sudah bisa dipikirkan dari sekarang. Jadi tidak harus menunggu, prosesnya harus selesai dulu. Tapi nanti tetap pengisian di aplikasinya menunggu sampai Bapak Ibu pengawas mendapatkan akun belajar ID. Seperti itu ya. Nah, untuk Bapak Ibu Kepala Dinas mendapatkan akun belajar ID dari mana? Di Simtendik, operator Simtendik nanti akan, atau sekarang sudah mengisikan ini email pribadi dan juga nomor telepon dari Bapak Ibu Kepala Dinas, nanti akan dikirimkan melalui email pribadi. Jadi setelah SK selesai, sudah diupload dan sebagainya, kemudian Simtendik akan mengirimkan email yang berisi informasi email belajar ID serta passwordnya. Kemudian Bapak Ibu Kepala Dinas bisa klik di sini untuk melihat password. Nanti tampilannya akan seperti ini, kemudian silahkan dicetak akun, siapa tahu nanti lupa atau bagaimana, nanti dicetak akun, kemudian nanti bisa dilakukan login di PNM. Nah, Bapak Ibu, kami juga tidak sendiri Bapak Ibu, kami punya mitranya adalah Kapten Belajar ID dan Ko-Kapten Belajar ID, di masing-masing kabupaten ada, jadi kalau ada yang terkendala dengan akun belajar ID, tidak bisa login atau dan sebagainya, silahkan menghubungi Kapten dan Ko-Kapten Belajar ID. Mereka adalah mitra kami yang sangat luar biasa, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban gitu, jadi dari Kapten dan Ko-Kapten tersebut. Baik, di dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah, aktor yang terlibat itu adalah pegawai atau kepala sekolah sendiri dan juga kepala dinas pendidikan sebagai pejabat penilai kinerja. Kepala dinas pendidikan berwenang dalam memantau, membina, dan menilai setiap kepala sekolah yang bekerja di bawah naungannya untuk meningkatkan kinerja sebagai seorang pegawai. Nah, skenario pertama itu kita bisa melihat bahwa ini skenario tanpa tim kerja atau seluruh kepala sekolah kemudian dinilai oleh kepala dinas pendidikan.
Nah, ini jika dilakukan tanpa tim kerja, pelaksananya seperti ini, Bapak Ibu, nanti silahkan dibaca di paket informasi tadi, di link itu sudah ada. Nah, tapi pertimbangannya adalah Bapak Ibu Kepala Dinas akan sangat kesulitan ya menjangkau semua kepala sekolah, kan banyak sekali. Jadi, skenario pertama ini tentu tidak relevan untuk dilaksanakan, terutama di Provinsi Bali khususnya, karena perbandingan kepala dinas dan kepala sekolah terlalu banyak kepala sekolahnya. Sehingga nantinya Bapak Ibu kepala sekolah akan dinilai oleh tidak dinilai sebenarnya, akan direkomendasikan oleh pengawas sekolah predikat kerja Bapak Ibu kepada kepala dinas. Nah, anggota tim kerjanya atau Bapak Ibu pengawas sekolah ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk memantau dan membina kepala sekolah di lapangan. Tim kerja ini tetap berfungsi atau berperan sebagai untuk membantu kepala dinas, tapi keputusan akhir nanti tetap ada di Kepala Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi rekomendasinya ini bisa diterima atau bisa tidak diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah pembagian peran atau relasi antara Kepala Dinas Pendidikan, tim kerja, dalam hal ini pengawas, dan juga kepala sekolah sebagai yang dinilai kinerjanya dalam pelaksanaan kinerja. Kepala Dinas Pendidikan membentuk tim kerja, kemudian melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kemudian Kepala Dinas juga melakukan penilaian dan penetapan predikat kinerja kepala sekolah dan konversi predikat kinerja ke angka kredit. Berlaku untuk kepala sekolah PNS berstatus JF guru, serta menindaklanjuti keberatan terkait dengan predikat kinerja. Selanjutnya, tim kerja atau pengawas sekolah bertugas atau berperan untuk membantu melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah, memberikan rekomendasi penilaian kinerja beserta predikat kinerja, memantau pelaksanaan hasil kerja, melaksanakan pembinaan kinerja terkait praktik kinerja, dan memberikan usulan rating hasil kerja dan perilaku kerja sekaligus umpan balik konstruktif untuk kepala sekolah. Sementara kepala sekolah, nanti Bapak Ibu akan merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kinerja berdasarkan rapot pendidikan, mendapatkan bimbingan dan umpan balik konstruktif dari pengawas sekolah untuk peningkatan kinerjanya, serta mendiskusikan upaya perbaikan bersama pengawas sekolah untuk siklus pengelolaan kinerja berikutnya. Nah, apa dan bagaimana transformasi pengelolaan kinerja khususnya untuk kepala sekolah? Tahap pertama adalah melakukan plotting tim kerja dan konfirmasi akun belajar ID di website Simtendik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sekarang ini dari Dinas Pendidikan sedang melakukan plotting tim kerja. Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya nanti SK dari tim kerja akan didistribusikan atau disampaikan kepada Bapak Ibu pengawas dan juga kepala sekolah. Jadi masing-masing akan tahu siapa nih pengawas sekolah yang memantau saya, yang membina saya ini siapa itu. Kemudian tahap yang kedua adalah pemantauan kinerja, yaitu merencanakan dan melakukan observasi. Tahap pertamanya seperti apa? Kepala sekolah dan pengawas sekolah berdialog untuk merencanakan observasi kinerja. Kurang lebih sama sebenarnya Bapak Ibu kepala sekolah kan sudah berpengalaman kemarin dengan Bapak Ibu guru, sekarang dilakukan, tapi perannya berbeda, bertukar perannya. Sekarang kepala sekolah sebagai pegawai yang dinilai kinerjanya. Silakan berdialog, berdiskusi untuk merencanakan observasi kinerja. Kemudian pengawas sekolah mengobservasi kinerja kepala sekolah ketika melakukan praktik kinerja dan mencatat di form observasi. Kepala dinas dalam hal ini belum terlibat secara langsung, namun dapat memantau persentase kepala sekolah yang melakukan observasi. Jadi di akun Bapak Kepala Dinas nanti akan ada persentasenya. Oh, kepala sekolah ini sudah sampai berapa persen, kepala sekolah ini sudah sampai berapa persen gitu.
Kemudian tahap yang ketiga, pembinaan kinerja, pelaksanaan diskusi dan refleksi tindak lanjut. Kepala sekolah dan pengawas sekolah merefleksikan observasi kelas, lalu berdialog untuk merencanakan tindak lanjut. Pengawas sekolah mengamati dan mencatat di form tindak lanjut. Nanti sama dengan yang tadi di pengelolaan kerja guru, Bapak Ibu pengawas sekolah juga diharapkan untuk bisa mengisikan form-form yang ada di platform Lega Mengajar ya. Selanjutnya, kepala sekolah melakukan tindak lanjut, kemudian merefleksikan tindak lanjut. Nah, sama Bapak Ibu prosesnya. Kemudian tahap yang keempat, penilaian dan penentuan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Dilakukan oleh siapa? Yang pertama, pengawas sekolah melakukan penilaian hasil kerja dan perilaku kerja sehingga muncul rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Predikatnya apa? Predikatnya baik, amat baik, gitu. Kemudian pengawas sekolah mengirimkan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah kepada kepala dinas melalui aplikasi PMM Bapak Ibu. Jadi sudah terjadi itu secara aplikasi, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan alat-alat lain ya. Kemudian Bapak Kepala Dinas dapat menyetujui atau mengubah rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Jadi rekomendasi tersebut seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa disetujui atau tidak disetujui. Itu kewenangan untuk memberikan predikat kinerja kepala sekolah tetap terakhir ada di kewenangan Bapak Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten, kota, dan provinsi. Setelah final, maka kepala sekolah mendapatkan predikat kinerja. Baik, selanjutnya, nah ini seperti apa sih siklus peningkatan kinerja kepala sekolah? Siklus peningkatan kinerja pegawai sama Bapak Ibu dengan Bapak Ibu guru. Baseline awalnya adalah diskusi persiapan dan observasi kinerja. Itu baseline. Jadi observasi kinerja itu maaf sebentar. Baik, mohon maaf, saya lanjutkan. Nah, baseline awal ini tidak dinilai, sekali lagi observasi kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah sama dengan pengelolaan kinerja Bapak Ibu Guru ya. Menjadi baseline dalam artian menjadi batas awal, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dikembangkan lagi. Kemudian selanjutnya di midline atau tengah itu Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan diskusi tindak lanjut hasil observasi dan mendiskusikan serta menyepakati apa upaya tindak lanjutnya. Dan yang terakhir, endline atau terakhirnya adalah refleksi tindak lanjut. Kemudian penilaian peningkatan kinerja pegawai, sama juga dengan tadi untuk Bapak Ibu Guru, yang dinilai adalah pertama upaya refleksi, kemudian upaya mempelajari, dan yang ketiga adalah perubahan praktik atau perubahan kinerja. Seperti itu. Baik. Oke, ini contoh kasus Bapak Ibu. Bapak Kepala Dinas khawatir melihat rapor pendidikan, kemudian menunjuk Ibu pengawas membantu. Nah, nanti silahkan dilihat sendiri ya, nanti di link yang tadi pertama kali saya sampaikan itu sudah ada semua di situ, silahkan dibaca. Terkait dengan contoh-contoh kasus seperti ini. Nah, kita masuk di penjelasan di tahap pertama, yaitu melakukan persiapan dan melakukan observasi. Ini adalah ilustrasi Bapak Ibu, bagaimana caranya melakukan observasi. Informasi pentingnya adalah agar tidak memberatkan kepala sekolah dan pengawas sekolah, kepala sekolah tidak harus memilih seluruh target perilaku. Cukup pilih 1 atau 2 target yang dirasa relevan untuk ditingkatkan. Kemudian observasi kinerja, proses pengamatan untuk memahami kinerja kepala sekolah, bukan untuk menilai, ya Bapak Ibu. Ini di tahap pertama yaitu persiapan untuk melakukan observasi. Nah, tahap kedua adalah pelaksanaan diskusi dan refleksi tindak lanjut.
Ini fungsi refleksi itu adalah untuk berkaca terhadap kelebihan dan kesulitan. Tidak apa-apa, kepala sekolah membicarakan hal ini secara terbuka dengan pengawas sekolah. Harapannya pengawas sekolah dapat membimbing kepala sekolah untuk menavigasi kesulitannya. Kemudian penilaian refleksi oleh pengawas sekolah sebaiknya berfokus pada kedalaman kepala sekolah melakukan refleksi dan bukan melihat panjang atau pendeknya isian refleksi. Nah, ini penting Bapak Ibu, nanti silahkan diperhatikan pada saat melihat isian refleksi dari Bapak Ibu kepala sekolah ya. Selanjutnya di tahap 3 dilaksanakan penilaian dan penentuan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Info pentingnya adalah mengikuti Permenpan 6 tahun 2022, penilai tidak dapat langsung mengubah rekomendasi predikat kinerja. Maka dari itu ada rating untuk menilai melakukan perubahan rekomendasi predikat kinerja. Nanti kita akan simulasikan Bapak Ibu terkait dengan proses ini. Nah, yang pertama adalah praktik kinerja. Ini adalah pilihan indikator observasi kinerja kepala sekolah, di mana kemarin sudah memilih salah satu dari 8 indikator Bapak Ibu. Jadi sebelah kanan, paling kanan indikator kinerja individu ini adalah penjelasan dari indikator yang sudah Bapak Ibu kepala sekolah pilih kemarin pada saat perencanaan kinerja. Nah, ini adalah beberapa penjelasan Bapak Ibu yang mungkin akan nanti menimbulkan miskonsepsi. Yang pertama, tujuan dari observasi praktik kinerja adalah menemukan baseline untuk mengetahui kemampuan awal pada indikator yang dipilih, bukan untuk dinilai. Ya, jadi tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal. Miskonsepsinya tujuannya penilaian itu salah ya Bapak Ibu. Jadi yang benar adalah tujuan dari observasi untuk mengetahui kemampuan awal. Kemudian hal yang perlu diobservasi dan diberikan catatan oleh pejabat penilai hanya yang terkait target perilaku yang dipilih pegawai gitu. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu memilih 1 atau 2 dari 3 target perilaku. Nah, yang diobservasi itu berfokus pada target perilaku yang dipilih saja. Jadi tidak semuanya Bapak Ibu pengawas lihat. Selanjutnya, untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah di periode semester 1, diberlakukan pilihan mekanisme observasi praktik kinerja yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, kondisi, dan kesepakatan antara pegawai dan penilai yang terlibat. Ada yang berpikir bahwa daerah terkendala dipaksa observasi tatap muka. Nah, sementara yang benar adalah daerah terkendala memiliki pilihan dalam melakukan observasi. Ada yang direkam video, kemudian ada yang memakai borang ya. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian yang keempat, dari segi durasi, selama target perilaku yang dipilih sudah dipraktikkan dan catatan penilai sudah dibuat, maka durasi observasi bisa disesuaikan dan disepakati antara pejabat penilai dan pengawas. Nah, miskonsepsinya menghabiskan 2-3 jam per observasi, padahal sebenarnya jika hal-hal yang perlu untuk dilihat itu sudah ketemu, 20-30 menit per observasi itu sudah cukup untuk observasi mengingat efektivitas presentasi dan kemampuan mengelola informasi pada umumnya. Nah, itu contohnya. Nah, ini adalah khusus untuk penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas sekolah dan kepala sekolah dapat berdiskusi dan memilih bagaimana cara melakukan observasi. Karena seperti kita tahu, jarak tempuh lokasi antara pengawas sekolah dan kepala sekolah bisa jadi sangat jauh. Misalnya untuk pengawas sekolah provinsi ya, untuk Bapak Ibu kepala sekolah SMA dan SMK dan SLB, itu mungkin jarak dari provinsi kemudian ke Geroga gitu kan mungkin memerlukan waktu yang tidak sebentar. Nah, Bapak Ibu bisa berdiskusi dan menyepakati Bapak Ibu, observasinya akan dilaksanakan seperti apa. Untuk pengelolaan kerja kepala sekolah ada 3 macam observasi yang bisa dipilih. Yang pertama adalah observasi langsung. Jadi Bapak Ibu pengawas langsung mendatangi kepala sekolah untuk melakukan observasi langsung seperti yang dilakukan kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru.
Nah, konsekuensinya apa? Otentifikasinya kuat, kemudian memungkinkan dialog langsung dilakukan setelah observasi. Yang perlu diperhatikan apa? Pegawai harus menyepakati dulu jam. Nah, itu kemungkinan menjadi pertimbangan ya untuk observasi langsung terkait dengan tadi saya sampaikan terkait jarak dan sebagainya dan kesibukan itu memang harus memerlukan diskusi yang panjang untuk janjian ya Bapak Ibu untuk melakukan observasi. Nah, ada opsi lain yang kedua adalah observasi tidak langsung. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah melakukan praktik kinerja kemudian direkam video untuk diobservasi, untuk dikirimkan ke Bapak Ibu pengawas, kemudian dilakukan observasi secara tidak langsung gitu, melihat video yang direkam. Nah, realistis dilakukan untuk kasus di mana rasio pengawas dan kepala sekolahnya itu satu pengawas membina 10 sampai 20 sekolah. Tuh. Nah, untuk yang perlu diperhatikan dari proses observasi tidak langsung ini adalah pegawai atau kepala sekolah dan pengawas itu harus menguasai teknologi untuk merekam misalnya dan memiliki akses internet yang baik karena kalau kita rekam terus kita pakai flash disk kan sama aja ya itu mendingan langsung gitu. Jadi kalau tidak langsung itu kan kita pakai Zoom kemudian direkam kemudian apa namanya disampaikan kepada pengawas melalui link rekaman gitu. Atau kalau misalnya memungkinkan, bisa juga lewat Zoom Bapak Ibu, Zoom atau Gmeet dan sebagainya itu nanti masuknya diobservasi langsung ya meskipun pengawas Bapak Ibu pengawas tidak datang tapi bisa mengamati secara langsung melalui apa namanya daring gitu, melalui internet. Nah, terakhir observasi yang terakhir yang bisa dilakukan adalah melalui catatan mandiri. Ini untuk rasio pengawas dan kepala sekolah di atas 20. Jadi satu pengawas membina di atas 20 kepala sekolah bisa melalui observasi catatan mandiri. Itu nanti Bapak Ibu ada form yang dapat diunduh. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah harus menuliskan rincian atau rangkaian yang telah dilakukan dan juga memasukkan foto-foto atau bukti dari pelaksanaan kegiatan yang akan diobservasi gitu. Jadi pilihan itu disepakati antara pengawas sekolah dan juga kepala sekolah. Tidak ada pilihan baik atau buruk, pilihan juga tidak berpengaruh pada penilaian kinerja. Yang penting esensinya didapatkan gitu. Jadi penilai atau Bapak Ibu pengawas itu bisa melihat, bisa memberikan rekomendasi untuk pengembangan atau tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, kemudian lini masa ini adalah contoh lini masa yang bisa dilakukan gitu. Silahkan Bapak Ibu melihat, kemudian silahkan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktu ininya masing-masing ya. Ini sekedar contoh saja dari pusat untuk sebagai guidance gitu. Nah, misalnya nih untuk diskusi persiapan itu kepala sekolah dan pengawas sekolah berkomunikasi secara daring. Kemudian kepala sekolah mengumpulkan formulir persiapan observasi di PMM. Itu waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Kemudian yang kedua observasi praktik kinerja. Ini pelaksanaan observasinya ya. Kepala sekolah melakukan praktik kinerja, pengawas sekolah melakukan observasi praktik kinerja melalui berbagai macam cara. Tadi ada 3 cara yang bisa Bapak Ibu pilih. Kemudian setelah dilakukan observasi, Bapak Ibu pengawas sekolah mengumpulkan rubrik observasi dan memberikan rating praktik kinerja di PMM. Ini bisa kita rentang 2 minggu Bapak Ibu untuk melaksanakan observasi praktik kinerja ini untuk Bapak Ibu pengawas ya. Nah, kemudian setelah dilakukan observasi ada diskusi tindak lanjut. Bertemu secara daring bisa, kemudian untuk menyepakati upaya tindak lanjut di PMM dan sebagainya. Jadi sebentar. Kepala sekolah mengumpulkan formulir dokumen tindak lanjut di PMM, kemudian pengawas sekolah mengumpulkan dokumen isi penilaian atasan di PMM. Kita lihat ini durasi waktunya bisa dilakukan 1 minggu. Kemudian upaya tindak lanjut, kepala sekolah kemudian melakukan satu jenis upaya belajar.
Pengawas sekolah memantau dan memastikan upaya kepala sekolah terlaksana via pesan WA. Kemudian bisa dilakukan 2-3 minggu. Kemudian refleksi tindak lanjut, kepala sekolah mengisi formulir rapat tindak lanjut, dan kepala sekolah dan pengawas sekolah bertemu secara daring untuk membahas hasil refleksi tindak lanjut kepala sekolah. Itu bisa dilakukan selama 1 minggu. Tapi ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan ini lebih cepat, itu lebih bagus. Atau nanti mungkin untuk semester ini bisa kita lakukan ngebut, tapi nanti untuk semester depan kita bisa cukup santai karena sudah dilakukan mulai dari Juli itu. Jadi untuk sekarang ini karena baru dilaksanakan kemarin, sebenarnya kalau dari pusat itu tidak dikunci, khusus untuk kepala sekolah karena baru dilaksanakan, timeline-nya itu tidak dikunci di bulan Juni Bapak Ibu di aplikasi. Nah, seperti itu. Tapi kita berharap ya kita melakukan kalau misalnya bisa selesai secepatnya, kenapa harus ditunda gitu. Ya, baik. Terkait dengan pengembangan kompetensi sama dengan prosesnya tadi guru, Bapak Ibu mengumpulkan bukti dukung dan bisa diedit Bapak Ibu untuk kepala sekolah. Nah, kemarin ada di daerah lain itu ada temuan bahwa ada kasus di kepala sekolah tidak bisa mengedit. Nah, silakan untuk masalah-masalah terkait dengan aplikasi seperti itu, silakan dilaporkan ke pusat bantuan. Nah, kemudian dokumen akuntabilitas Bapak Ibu Kepala Sekolah harus mengunggah 4 dokumen di PMM. Kemudian perilaku kerja, pengawas sekolah menilai 7 aspek perilaku kerja kepala sekolah secara asinkronus di PMM. Pengawas sekolah memberikan rating untuk perilaku kerja kepala sekolah tersebut. Nah, terkait dengan perilaku kerja, ini juga dinilai Bapak Ibu, ini ada berakhlak. Nanti silahkan dibaca sendiri ya, terkait dengan penjelasannya. Kemudian terkait dengan pengembangan kompetensi. Nah, mengapa pengembangan kompetensi itu hanya menjadi pertimbangan dan tidak dinilai? Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Kalau di praktik kinerja, itu inputnya adalah rapor pendidikan dan indikator yang menjadi prioritas sekolah. Seperti kita tahu bahwa yang merah dulu kita ambil, kemudian yang selanjutnya yang kuning dan sebagainya. Kemudian hasil dari pemilihan di rapor pendidikan tersebut, secara proses siklus peningkatan praktik kinerja itu melalui diskusi persiapan, observasi, diskusi, usaha, dan refleksi tindak lanjut. Outputnya adalah penilaian terhadap upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktik pada saat diskusi dan refleksi tindak lanjut. Outcome yang bisa kita dapatkan yaitu peningkatan kualitas praktik kinerja yang tercermin pada rapor pendidikan. Nah, sementara untuk pengembangan kompetensi itu hasil itu sebenarnya mengambil dari hasil refleksi kompetensi Bapak Ibu kalau baseline awalnya sebenarnya dari refleksi kompetensi. Nah, kemudian selain refleksi kompetensi juga dari minat dan aspirasi karir pegawai. Jadi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah minatnya di apa untuk dipelajari. Selanjutnya prosesnya pelaksanaan dan unggah bukti fiksi kegiatan pengembangan kompetensi. Outputnya pencapaian 32 poin sebagai pertimbangan dalam penetapan predikat kinerja pegawai. Outcome-nya peningkatan kesiapan naik jenjang jabatan atau UKKJ atau pilihan karir lain gitu. Misalnya Bapak Ibu guru ingin uji kom jadi pengawas misalnya itu bisa dilakukan. Nah, kita sudah punya modal nih karena kita sudah belajar dari pengembangan kompetensi di PMM ini, kita dituntut untuk belajar, jadi kita sudah siap untuk mengikuti ujian UKKJ. Selanjutnya untuk dokumen akuntabilitas Bapak Ibu yang harus di-upload oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di PMM yaitu dokumen KOSP. Ini saya yakin sudah punya Bapak Ibu, kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan ya RKT baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau biasa disebut dokumen rencana kerja tahunan. Kemudian dokumen laporan satuan pendidikan. Nah, untuk dokumen laporan ini di konteks pengelolaan kinerja tahun 2024 yang diunggah adalah laporan di tahun sebelumnya atau tahun 2023. Yang terakhir adalah rangkuman kehadiran guru. Jadi Bapak Ibu kalau yang diupload itu tidak perlu
daftar absen ya Bapak Ibu sebenarnya. Jadi rangkuman saja itu sudah diperbolehkan untuk diupload. Jadi misalnya guru A, B, C itu bulan ini masuk berapa kali dan sebagainya gitu. Tidak perlu yang uh, dokumen per hari absen, apalagi yang tanda tangan kemudian harus di-scan selama 6 bulan kan itu nanti terlalu banyak, takutnya nanti mengkompres filenya akan susah. Jadi yang diperlukan sebenarnya hanya rangkuman kehadiran guru secara bulanan dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan ya, bukan daftar hadir. Nah, ada catatan bahwa penamaan di atas bukan nomenklatur untuk membuat dokumen baru. Penamaan dokumen bisa berbeda di lapangan. Silahkan baca kolom penjelasan untuk mencari padanannya. Oke, selanjutnya bagaimana penilaiannya Bapak Ibu untuk praktek kinerja tadi sama dengan untuk Bapak Ibu guru ya. Aspek penilaiannya yaitu upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik. Perilaku kerja itu yang dinilai adalah berakhlak dari 7 aspek perilaku. Kemudian pengembangan kompetensi dipertimbangkan dan dokumen akuntabilitas 4 dokumen tadi wajib untuk dikumpulkan. Kemudian selanjutnya adalah simulasi. Baik, tadi adalah simulasi untuk guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai penilai kinerja guru. Nah, untuk saat ini saya akan mensimulasikan yang sebelah kiri ini untuk kepala sekolah dan sebelah kanan ini untuk pengawas di PMM. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu, sama nanti mekanismenya setiap tahapan nanti akan saya bolak-balik antara kepala sekolah dan juga pengawas biar kita bisa menangkap siklusnya secara utuh ya. Baik, yang pertama adalah akun kepala sekolah. Saya refresh dulu. Kepala sekolah mempunyai 2 peranan di dalam PMM ini. Yang pertama adalah sebagai pegawai, yang kedua adalah sebagai pejabat penilai kinerja. Sebagai pejabat penilai kinerja guru, tadi sudah kita simulasikan di awal. Nah, sekarang peran Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah sebagai pegawai yang kinerjanya akan dinilai oleh atasan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah konfirmasi data atasan. Tadi sudah saya coba dan konfirmasi data atasan berhasil ya, tapi ini adalah kondisi di mana pengawas atau penilai Bapak Ibu Kepala Sekolah itu sudah ada gitu. Sudah di-plotting, sudah selesai di-plotting baru akan ada di sini. Kalau misalnya belum ada, tidak ada, isiannya tidak ada, itu berarti belum selesai di-plotting Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah ada, silahkan dikonfirmasi. Kalau belum ada, silahkan langsung membuat rencana observasi dan bisa disimpan. Mungkin belum bisa dikirimkan, tapi sudah bisa disimpan. Nah, kondisi ini saya perlihatkan yang sudah ada tim kerjanya. Ini cara untuk konfirmasi seperti ini, konfirmasi atasan. Kemudian nanti Bapak Ibu harus menulis, saya setuju, dan sebagainya harus diutus ulang, kemudian klik lanjut ya. Selanjutnya di praktek kinerja, cek praktek kinerja, sama seperti guru, diisikan dokumen persiapan. Nah, ini silahkan dipilih. Kemudian dituliskan upaya mempelajari, kemudian tanggal. Secara prinsip sama Bapak Ibu untuk kepala sekolah dan guru. Sangat pendukungnya, catatan lain, opsional. Nah, kemudian klik kumpulkan. Berhasil dikumpulkan. Oke, setelah Bapak Ibu Kepala Sekolah berhasil mengumpulkan, kita akan melihat di tampilan PMM untuk Bapak Ibu pengawas. Nah, untuk Bapak Ibu pengawas, nanti di sini Bapak Ibu akan ada beberapa menu, silakan diklik sebagai tim kerja. Nah, penilaian kinerja ini kemudian klik lakukan penilaian. Ini kita cek penilaian. Nah, di sini akan muncul nama-nama kepala sekolah yang
harus Bapak Ibu lakukan penilaian ya. Baik, tadi nama saya adalah 127 ya. Coba kita lihat, kita coba untuk ini rating observasi kita nilai. Observasi praktik kinerja. Kita klik nilai. Yang pertama adalah pemantauan kinerja, isi dokumen rating observasi. Klik nilai. Sama Bapak Ibu, nanti silahkan dipilih. Nah, untuk halaman ini, halaman demo saya, itu masih muncul 3, padahal tadi yang dipilih cuma 1. Kalau misalnya di laman Bapak Ibu pengawas juga masih muncul 3, silakan yang tidak dipilih oleh kepala sekolah itu diisikan belum dilakukan tidak apa-apa. Nanti akan difokuskan ke yang dipilih saja gitu. Jadi seharusnya munculnya hanya 1, tapi di akun demo ini ternyata masih muncul 3 ya Bapak Ibu. Anggaplah tadi yang dipilih adalah nomor 1, maka nomor 1 lah kita lakukan observasi, kemudian dituliskan rekomendasi untuk hasil observasi yang sudah dilakukan. Kita klik kumpulkan. Oke. Oke, jika sudah, kita kembali ke akun kepala sekolah. Kita refresh. Nah, tadi setelah dilakukan penilaian observasi oleh pengawas, maka yang ketiga ini akan menjadi biru Bapak Ibu. Kita isikan dokumen tindak lanjut. Tentu saja setelah berdiskusi. Nah, ini tadi dilakukan tapi belum efektif, kemudian Bapak Ibu pengawas tadi sudah mengisikan apa yang rekomendasi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Kita lanjut, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah harus mengisi ini, formulir diskusi tindak lanjut. Bagaimana refleksi tentang praktik kinerja selama observasi praktik kinerja. Silahkan dituliskan. Kemudian pilihan belajarnya apa? Upaya yang ingin dilakukan, kemudian kapan, bisa dilakukan Mei misalnya. Kemudian dukungannya apa, silahkan dipilih, misalnya izin untuk mengikuti pelatihan. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, kalau yang guru tadi kan saya contohkan saya mengisi untuk belajar di PMM ya. Nah, sekarang saya contohkan untuk jika PMM-nya tidak diisi, karena ini sifatnya opsional. Nah, kita kumpulkan. Oke, baik. Setelah diisikan oleh kepala sekolah, kita akan lihat di akun Bapak Ibu pengawas. Kita refresh dulu. Oke, setelah kepala sekolah melakukan refleksi, Bapak Ibu pengawas akan menilai dokumen tindak lanjutnya. Ketika berefleksi, Bapak Ibu kepala sekolah bagaimana gitu? Apakah sadar di luar kendali diri? Apakah sadar tantangan itu di dalam kendali diri? Sadar tantangan di dalam kendali diri serta dampaknya. Kita pilih salah satu. Kemudian silakan Bapak Ibu pengawas memberikan catatan. Ini opsional, tapi sebaiknya diberikan catatan supaya Bapak Ibu kepala sekolah tahu reason-nya seperti apa, kenapa diberikan penilaian seperti itu. Oke, baik. Sudah dikumpulkan dokumennya. Kemudian setelah dilakukan penilaian dokumen tindak lanjut, Bapak Ibu pengawas memantau pelaksanaan tindak lanjut yang sudah disepakati dengan kepala sekolah. Pada akun kepala sekolah, kita akan lihat. Nah, ini sekarang kita, Bapak Ibu kepala sekolah ada di proses ini, yaitu pelaksanaan tindak lanjut atau belajar mandiri. Nah, setelah ini, jika Bapak Ibu kepala sekolah sudah selesai melakukan belajar mandiri, silakan diisikan dokumen refleksi tindak lanjut. Sama ya dengan yang guru tadi, prinsipnya sama Bapak Ibu.
inspirasi baru apa, kemudian perubahan prakteknya seperti apa, tantangan, silahkan dituliskan. Kita kumpulkan. Ya, oke. Jadi, ini adalah tahap terakhir di pelaksanaan kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita akan kembali ke beranda. Nah, sama seperti tadi juga, kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah di tahap terakhir, berarti sudah 75% praktik kinerjanya sudah dilaksanakan. Kita tinggal menunggu Bapak Ibu pengawas untuk melakukan penilaian. Saya refresh, jika tadi sudah diisi, maka tahap terakhir yang dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas adalah melakukan penilaian dokumen refleksi tindak lanjut. Kita pilih salah satu. Kemudian nilai sama seperti tadi caranya Bapak Ibu. Kemudian dikumpulkan. Nah, sudah berhasil dikumpulkan. Ini adalah tahap terakhir yang harus Bapak Ibu pengawas lakukan di tahap pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Pada saat kita kembali, nah ini sudah selesai ya. Kemudian setelah itu di perilaku kerja Bapak Ibu pengawas juga harus melakukan penilaian. Ini tadi karena sudah saya pilih ya, jadi ini sudah ternilai Bapak Ibu. Jadi nanti di setiap aspek itu akan ada perwujudan seperti apa, nanti Bapak Ibu pilih ya, perwujudannya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa. Kemudian dikumpulkan. Nah, kita ke beranda. Ini sudah selesai yang harus dinilai oleh Bapak Ibu pengawas untuk rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan sudah. Jadi, kita periksa kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen ini kelengkapan dokumen dari pengembangan kompetensi kepala sekolah. Kita cek karena belum dikumpulkan, jadi belum ada. Jadi nanti Bapak Ibu pengawas bisa melihat dokumennya satu persatu di sini. Kita bisa melihat, nah ini kalau 36 poin itu asumsinya melebihi ekspektasi. Karena lebih dari 32 poin ya. Baik, untuk Bapak Ibu pengawas, ini sudah selesai, ratingnya adalah di atas ekspektasi, rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, kemudian rekomendasi predikat kinerjanya adalah baik. Nah, nanti rekomendasi ini akan bisa dilihat di akun PMM Bapak Ibu Kepala Dinas. Nah, ini lakukan penetapan rekomendasi predikat kinerja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek penetapan, kemudian memilih untuk saat ini karena masih tahap pelaksanaan sehingga ini belum bisa kita simulasikan ya. Nanti ini di bulan Juni nanti baru terbuka. Baik, untuk Bapak Ibu pengawas seperti itu simulasinya. Kita akan ke akun Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, tadi 70% karena sudah dinilai, kita refresh dulu. Sekarang sudah 100% Bapak Ibu. Kemudian setelah melakukan praktik kinerja sudah selesai 100%, ke pengembangan kompetensi, silahkan kumpulkan bukti dukung dari proses pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga bisa mengubah rencana hasil kerjanya di sini. Kemudian selanjutnya perilaku kerja yang sudah Bapak Ibu pilih di perencanaan kinerja itu akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini perilaku kerja ini silahkan dilaksanakan, nanti akan dilihat oleh Bapak Ibu pengawas. Selanjutnya,
sudah selesai Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai pegawai. Sekali lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah mempunyai dua peran dalam pengelolaan kinerja di PMM, yaitu sebagai pejabat penilai kinerja guru dan juga sebagai pegawai. Jangan lupa untuk melaksanakan yang sebagai pegawai ya Bapak Ibu, karena perannya memang ada dua gitu. Baik. Satu lagi mungkin untuk apa namanya, rekaman dari simulasi ini nanti akan ada di YouTube Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir nanti ada yang terlewat. Bapak Ibu silahkan membuka kembali jika waktu senggang atau lupa apa yang harus dilakukan, misalnya kemudian bisa membuka di YouTube PGP Provinsi Bali ya. Karena waktunya ternyata menghabiskan waktu sampai 11.57 sekarang ya, Mbak Winda. Monitor Mbak Winda? Iya, Matias. Iya, ternyata padat sekali. Bapak Ibu sudah menghabiskan waktu ini sepertinya saya paparan. Iya. Baik, saya stop share. Mhm. Oke. Gimana selanjutnya, Mbak Winda? Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita ada Padlet ya, Mbak Winda? Mungkin Ada. kalau tidak bisa saya jawab secara Ya, Bapak langsung, Ibu. nanti bisa, nanti saya buka Padletnya, kemudian Bapak Ibu silahkan save alamatnya itu, nanti bisa dilihat di situ ya. Itu yang penting sekarang rekamannya ini ada di YouTube, jadi kalau misalnya ada yang terlupa, nanti silahkan dilihat kembali gitu. Baik, saya serahkan kembali ke Mbak Winda, silahkan Mbak. Belum terdengar Iya. suaranya. Ya. Terima kasih Mbak Tias atas pemaparannya yang padat sekali ya. Banyak hal yang bisa kita lihat di sana bahwa pentingnya bagaimana pengelolaan PMM itu agar Bapak Ibu sebagai guru dan kepala sekolah dapat memanfaatkannya, dan juga kita berharap semua sudah masuk PMM ya. Untuk sesi ini dikarenakan kita memang komitmen di waktu, yaitu sampai jam 12, 2 menit lagi. Jadi untuk sesi diskusi kami bisa lakukan dengan Padlet ya Bapak Ibu. Padlet itu bisa didapatkan di grup ataupun di YouTube, ataupun nanti kita akan share lagi sekali di kolom chat agar Bapak Ibu dapat bertanya lebih jelas, karena jika langsung melakukan sesi diskusi di sini sepertinya waktu kita akan habis ya. Begitu Mbak Tias. Iya, baik. Iya, betul, Mbak. Nanti secara pelaksanaannya, kalau memang ada sesuatu yang mau ditanyakan kan, langsung saja silahkan ditanyakan. Banyak kami dari BGP, tidak hanya saya, Bapak Ibu, teman-teman yang lain juga sangat antusias untuk bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu semua. Ada juga teman dari BPMP, tapi mungkin kalau BPMP mungkin lebih ke advokasi ke dinas seperti yang Bapak Kepala sampaikan gitu. Oh, link materi mohon di-share, baik sebentar. Mungkin Bapak Ibu bisa memfoto ya. Saya bukakan kembali sekali. Sebentar. Materi ini semua ada pada link sekali lagi ada updating terkait dengan materi atau dan sebagainya, itu semuanya akan auto dimasukkan di dalam link ini. Jadi kami pun pakai link ini, Bapak Ibu semua juga pakai link ini untuk kita belajar bersama ya. Jadi saling memberikan informasi Bapak Ibu, kalau memang ada sesuatu di dalam link ini yang kemudian tidak dipahami, kami akan bantu eskalasi pertanyaan tersebut ke pusat. Tapi sekali lagi kita mengacu pada link yang resmi ya. Saya bilang link yang resmi karena supaya menghindari miskonsepsi kalau materi tersebut tidak berasal dari yang dipublikasikan oleh pusat gitu. Jadi kita pakai ini aja. Ini sudah lengkap Bapak Ibu, ada videonya, ada apa namanya materi, ada penjelasan dan sebagainya. Gitu. Silahkan difoto. Dan kemarin juga sudah kita bagikan di grup-grup ya Mbak Winda ya.
sudah di-share oleh Mbak Ayu di Ya, grup-grup. benar. Nanti silahkan saling memforward link tersebut ya. Baik, sudah ya saya stop share. Terima kasih. Baik, terima kasih Matias atas penjelasannya tentang materi dan juga untuk bagaimana mendapatkan Padlet itu. Jadi Bapak Ibu, kita bisa cukupkan acara kali ini. Semoga bisa bertemu karena kita pasti ada juga penguatan lainnya. Semoga membantu di kedepannya Bapak Ibu ya terkait PMM. Baik, saya cukupkan kegiatan kita pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat beristirahat. Saya undur pamit diri. Sampai jumpa lagi.